Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat As-Saff ayatnya keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam keadaan yang berbaris, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah memilihkan kalimat ka'annahum bunyanun marsus? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat ka'annahum bina'um marsus? Apa manfaat penggunaan kata bunyan dibandingkan bina di situ? Padahal kita tahu bahwa kata bunyan dan bina maknanya sama, yaitu bangunan. Artinya sama saja. Lantas kenapa Allah memilih kata bunyan? Kenapa tidak memilih kata bina? Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa kata bana yabni adalah kata kerja yang artinya membangun, sedangkan kata bina dan bunyan adalah masdar yang artinya bangunan. Keduanya bisa saling tukar dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Orang Arab biasa menggunakan kata bina dan bunyan pada banyak hal dan keduanya bisa saling tukar. Lantas bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran memisahkan penggunaan kata bina dan bunyan? Mari kita lihat ayatnya. Ada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a. Atau ayat yang serupa, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dua kali kemunculan kata bina dalam Al-Quran ternyata selalu dikaitkan dengan langit. Jadi ketika Allah ingin mengatakan langit sebagai sebuah bangunan, maka digunakan kata bina. Bina menunjukkan bangunan langit. Nah, sekarang bagaimana dengan kata bunyan? Kata bunyan muncul 7 kali dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya misalnya, faqalu banu alaihim bunyanan. Mereka mengatakan, bangunkanlah untuk mereka sebuah bangunan. Atau ayat yang serupa, qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ini konteksnya tentang Nabi Ibrahim, kaumnya menyuruh untuk membuat sebuah bangunan, kemudian melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Nah, jadi kalau kita lihat dari kedua ayat ini, bisa kita coba tarik kesimpulan bahwa kata bunyan tidak terkait dengan langit, melainkan bangunan yang dibuat oleh manusia di permukaan bumi ini. Apakah demikian? Coba kita lihat ayat yang lainnya. Misalnya Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Apakah orang yang membangun bangunan, maksudnya di sini adalah sebuah masjid yang berpondasikan atas ketakwaan dan keridhaan kepada Allah, lebih baik dibandingkan bangunan yang didirikan di pinggir jurang yang akan roboh. Maksudnya di sini adalah kemunafikan. Nah, jadi kita lihat di sini ada kata bunyan yang merupakan bangunan yang dibuat oleh manusia di permukaan bumi ini. Jadi sama dengan ayat sebelumnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kata bunyan selalu terkait dengan bangunan yang ada di muka bumi yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan kata bina. Kata bina dalam Al-Quran digunakan untuk bangunan langit, sedangkan kata bunyan digunakan untuk bangunan yang ada di muka bumi ini. Sehingga tepat sekali ketika dalam surat As-Saff, Allah menggunakan kata bunyan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Manusia pada saat ini diperumpamakan dengan sebuah bangunan yang kokoh, bunyanun marsus. Nah, dengan menggunakan kata bunyan menunjukkan bahwa bangunan tersebut adanya di muka bumi, karena manusia memang tinggal di muka bumi. Seandainya Allah mengatakan ka'annahum bina'um marsus, yang menunjukkan bahwa bina itu adalah bangunan langit, maka nanti seakan-akan manusia seperti malaikat. Karena kita ini bukan malaikat, kita ini adalah makhluk yang tinggal di bumi, maka tidak tepat menggunakan kata bina. Yang tepat adalah kata bunyan. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat konsisten menggunakan kata bina jika terkait dengan bangunan langit dan menggunakan kata bunyan jika terkait dengan bangunan yang ada di muka bumi. Subhanallah, keren banget Al-Quran ini.